Shalom Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita pada pagi hari ini boleh bersama-sama berkumpul di akhir bulan Oktober, tanggal 31 Oktober. Biar kita boleh sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, mengarahkan hati kita, membuka hati kita, untuk kita boleh menerima kasih daripada Tuhan. Dan juga kita sama-sama unity untuk berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Sebelum dimulai kepada ibadah ini, kita akan berdoa syafaat terlebih dahulu, dipimpin oleh Ibu Nawang. Pada Ibu Nawang, kami persilakan. Salam saudara, mari kita satukan hati, kita hampiri tahta kemuliaannya. Sebelum kita memohon doa-doa, mengajukan doa-doa kepada Tuhan, mari kita sama-sama pujian penyembahan kita persembahkan bagi Tuhan melalui mulut lidah bibir hamba-hambamu ini ya Bapa. Sucikan, kuduskan Bapa. Kirna rabayana basyandana ramayana bakana maliara Bapa Bapa kadana basyandana narababa. Tuhan, kami mengasihimu. Tuhan, kami merindukanmu. Tuhan, kami mencintaimu Tuhan. Mampukan kami Tuhan merendahkan diri, menyatakan cinta kami kepadamu ya Bapa. Menyatakan kerinduan kami Tuhan. Jauhkan ego kami Tuhan, supaya kami boleh menyatakan cinta kami tanpa malu-malu Tuhan, tanpa rasa sungkan Tuhan. Karena kami sesungguhnya kami sudah merasakan kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Terlebih hari-hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, sungguh baik. Kasih-Mu Tuhan membebat hati kami, melengkuh hati kami, memberikan kekuatan, memberikan kedamaian, memberikan sukacita. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh menyatakan cinta kami bukan karena kemampuan kami Tuhan, karena Roh-Mu yang begitu besar mengalir dalam hati kami, dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau baik selama-lamanya Engkau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, sebelum kami memulai ibadah kami Tuhan, kami serahkan seluruh ibadah kami di muka bumi ini Tuhan, mulai pagi, hari, siang hingga malam. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang hadir, Engkau sendiri yang melawat, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang menghampiri kami, Engkau yang menemui kami Tuhan, memberikan kami rasa aman, rasa nyaman, rasa damai Tuhan, karena Engkau lah sungguh-sungguhnya Tuhan, sukacita kami, Engkau jawaban bagi kami, Engkau kebutuhan kami yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, kami bawa tudung rohani kami ya Bapa. Bapak Niko Nyoto Raharjo ya Bapa, dimanapun hamba-Mu saat ini berada Tuhan, dimanapun hamba-Mu saat ini melayani Tuhan, pengurapan daripada-Mu Tuhan, pengurapan yang sempurna, pengurapan yang luar biasa Tuhan curahkan, kesehatan yang sempurna ya Bapa. Kami minta lawatan Tuhan terlebih lagi Tuhan, lebih tercurah lebih lagi ya Bapa, karena kami tahu hamba-Mu ini Engkau pakai lebih dan luar biasa ya Bapa. Kami memberkati keluarga besarnya Tuhan, Ibu Hermin, anak cucu menantunya ya Bapa. Hamba-hamba-Mu ini sempurna dalam rancangan-Mu ya Bapa. Hamba-Mu ini Engkau pakai dengan seturut kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan kami memberkati keempat wakil gembalanya ya Bapa. Berikan kesatuan hati, kerendahan hati untuk menopang setiap visi-visi yang Tuhan berikan ya Bapa, untuk membawa jiwa-jiwa pengenalan akan Engkau lebih lagi, pengenalan Engkau lebih dekat lagi ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bernaung di bawah CK4 ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan bawa ke dalam CK4 ya Bapa. Kami memberkati Pak Biliar ya Bapak. Pakai hamba-Mu ini lebih
lagi Bapa. Kesehatan yang sempurna untuk hamba-Mu ini ya Bapa. Kesehatan, pelayanan, kehidupan yang sempurna. Bahkan kami memberkati seluruh keluarga besarnya ya Bapa. Bahkan kami tak lupa Tuhan, kami membawa gereja-gereja yang di bawah naungannya Bapak, berikan kerendahan hati Tuhan untuk mengenal akan Engkau, untuk membawa visi-visi, menerima visi-visi yang daripada-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga teringat Tuhan untuk keluarga. Bukan aja Tuhan, kami serahkan seluruh anak cucu menantunya Tuhan. Roh belas kasih-Mu tercurah sempurna buat keluarga ini ya Bapak. Kami percaya kekuatan yang lebih lagi Tuhan berikan anak-anaknya Tuhan. Keluarga ini Engkau pakai luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan tempatkan kami di GBI Mampang Tuhan. Engkau tempatkan Pak Gembimbi dan Bu Gemrina sebagai tudung rohani kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami memberkati Pak Gembimbi, Bu Gemrina, bahkan Nat Yohan. Kami minta kesehatan yang sempurna yang daripada-Mu Tuhan, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kiranya Engkau urapi, Engkau jamah, Engkau berkati senantiasa Tuhan. Engkau bawa kehidupannya makin hari makin berhasil. Pelayanannya makin luar biasa, bukan kuat dan gagahnya beliau Tuhan, tapi pengurapan yang daripada-Mu. Kasih karunia yang melimpah Tuhan untuk Pak Gembimbi ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk Bu Gemrina ya Tuhan. Untuk setiap lutut yang selalu bertulut untuk keluarga, bahkan untuk kami ya Bapak. Kami memberkati lututnya Bapak, memberkati hatinya Bapak, memberkati pikirannya Tuhan. Kami memberkati setiap jalan-jalan hidupnya ya Bapak. Pengurapan dari Tuhan sempurna buat Bu Gemrina ya Bapak. Nanat sempurna dalam rancangan-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Pakai hamba-Mu penuhi dengan pengurapan yang daripada-Mu. Kami percaya Tuhan, Nanat terencana sempurna untuk melayani Engkau Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan kami memberkati diaken-diaken GBI Mampang Tuhan. Berikan kerendahan hati, kesatuan hati dengan Pak Gembimbi Tuhan. Untuk membawa kami Tuhan, jemaat GBI Mampang, makin mengenal Engkau, makin mengendalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Tuhan, terima kasih kami berada di Indonesia Tuhan. Negeri yang Kau ciptakan dengan gemah ripah, dengan penuh damai sejahtera. Walaupun kami dengan mata kami melihat hal-hal yang tidak baik Tuhan. Tapi kami percaya tangan Tuhan memberkati Indonesia. Negeri Indonesia aman dalam tangan-Mu Tuhan. Indonesia aman dalam pimpinan-Mu ya Bapak. Terima kasih untuk pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan. Kami memberkati Presiden, Wakil Presiden. Kiranya Engkau berikan roh marifat buat hamba-hamba-Mu ini ya Bapak. Membawa Indonesia pada negeri yang Engkau ciptakan seturut rencana dan kehendak-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, Kau memberkati setiap pemerintahan dari yang tertinggi sampai terendah di negeri ini Tuhan, para menteri, Polri, kabinet dimanapun berada di Indonesia ini Tuhan, Engkau sendiri yang melawat, yang memberkati. Bahkan kami bersyukur Tuhan, kami bawa kota Jakarta di mana kami tinggal Tuhan. Kota Jakarta aman dalam naungan-Mu. Kota Jakarta aman dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Roh-Mu Tuhan melawat kota Jakarta. Bahkan pemimpin kota Jakarta ya Bapak Anies Baswedan dan Wagub Resa Tuhan, penuh dengan pengurapan yang daripada-Mu. Roh takut akan Tuhan ada buat hamba-hamba-Mu ini ya Bapak. Kami memberkati kota penyangga, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, kota Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Barat, Jakarta Pusat, kepulauan-kepulauan di sekitar kota Jakarta ini Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang melawat, Engkau yang mencurahkan roh damai sejahtera, roh takut akan Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Mampang dan sekitarnya ya Bapak. Mampang, Prapatan, Bangka, Pela, Pacoran, Pasar Minggu Tuhan. Semua ada dalam kekuasaan-Mu Tuhan. Semua ada dalam otoritas-Mu Tuhan. Pemimpin-pemimpin lingkungan kami ini Engkau jamah, Engkau urapi Tuhan. Berikan roh takut akan Engkau. Damai sejahtera Allah ada di
lingkungan Mampang Tuhan. Bahkan setiap jalan-jalan yang kami lewati, kami minta urapan Tuhan turun atas jalan-jalan yang dilewati. Ada pengurapan Tuhan yang sempurna. Ada roh takut akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami membawa bahasa Israel Tuhan, kota pilihan-Mu, umat pilihan-Mu, umat kebanggaan-Mu ya Bapa. Ampuni mereka ya Bapa, ampuni mereka Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau punya rencana yang besar. Urapi bangsa Israel Tuhan, berikan roh kerinduan akan Engkau Bapa. Kami percaya pada saat kami berkati Israel Tuhan, kami pun menerima berkat yang sama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami bawa GBI, jemaat GBI Mampang ya Bapa. Kami bawa tiap-tiap keluarga ya Bapa yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu Tuhan. Engkau lawat mereka ya Bapa. Engkau penuhi dengan hadirat-Mu Tuhan. Engkau lawat Tuhan, pintu demi pintu, rumah demi rumah. Karena Engkau sendiri Tuhan yang menjadikan jawaban buat setiap pergumulan bagi mereka ya Bapa. Siapapun yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, Kau berikan jalan keluar pekerjaan Tuhan. Yang membutuhkan sekolah, Kau berikan kepandaian, kepintaran ya Bapak. Yang membutuhkan pertolongan, Kau berikan pertolongan. Yang bukan kesembuhan, Kau berikan kesembuhan Tuhan. Bahkan yang kehilangan pengharapan, Engkau sendiri yang menjadi jawaban buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Roh-Mu ada buat GBI Mampang Tuhan. Roh rindu akan Engkau selalu Kau berikan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Joni Ban yang hari ini membawakan firman Tuhan. Kiranya Engkau urapi mulut lidah bibir hamba-Mu ini ya Bapak. Biarkan roh daripada-Mu Tuhan yang menyampaikan setiap isi-isi firman-Mu ya Bapak. Sehingga memberikan kekuatan pengharapan bagi kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami menutup doa kami Tuhan, kami percaya Tuhan, doa kami yang tidak ada sempurnanya ini Tuhan, telah Engkau sempurnakan, Engkau kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sampai mengucapkan terima kasih. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Terima kasih Bu Nawang. Baik, kita akan masuk ke dalam ibadah kita. Kita siapkan hati kita pada pagi hari ini dengan kerendahan hati, dengan kesungguhan hati. Kita boleh menghadap tata kasih karunia daripada Tuhan. Kita akan naikkan doa, pujian, penyembahan. Boleh duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan sebuah pujian. Kita naikkan syukur kepada Tuhan.
Tuhan sebagai doa kita. Ini pengakuan kami ya Allah. Kau adalah Allah yang maha tinggi. Kau Allah di atas segala Allah. Kau dimuliakan. Yes. Ini pengakuan kami Tuhan. Ini pengakuan kami. Sebab Engkaulah Tuhan. Kau Tuhan yang maha tinggi. Umat-Mu ya Allah, umat-Mu yang mengasihi-Mu, umat-Mu yang menanti-nantikan-Mu ya Bapa. Kau Allah yang kami sembah, selama-lamanya Kau kami sembah, selama-lamanya Kau kami agungkan dan tinggikan ya Abba. Yes Lord. Pujian pengagungan kepada-Mu ya Allah. Yes. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan Kau
Terima kasih Yesus Tuhan. Yes, Lord. Bersyukur padamu sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Kamu besar bagiku di setiap langkahku. Kami mau bersyukur hanya kepadamu saja Tuhan. Bersyukur padamu sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Kamu besar bagiku di setiap langkahku. Sekali lagi katakan ku bersyukur, bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Kamu besar bagiku di setiap langkahku. Katakan ku memujimu, ku malu. Sekali lagi ku memujimu, ku memujimu. Katakan haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak buat setiap kasih-Mu ya Allah. Kami ingin terus memuji-Mu, kami ingin terus menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin terus menaikkan pujian, pengagungan kepada Engkau lebih lagi ya Bapak. Sebentar kami akan rindu lebih lagi Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Siapa umat yang rindu untuk memuji menyembah Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin, 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 amin. Haleluya. Shalom saudara. Hari-hari ini siapa yang merasakan mujizat Tuhan, kehebatan dan kuasa Tuhan, boleh lambaikan tangan. Kita tahu bahwa Tuhan kita, Tuhan yang ajaib, Tuhan kita Tuhan yang hebat. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kita akan naikkan pujian ini. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umat. Katakan betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia kan nama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sebab Dia hebat, sebab Dia berkuasa di bumi dan di surga, bertata dalam kemuliaan. Sama-sama katakan berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, bebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat,
betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Katakan betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja. Sekali lagi betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, Engkau dahsyat Tuhan. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Sekali lagi katakan, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Dia dahsyat, dia luar biasa, dia Yesus Kristus Allah kita. Haleluya. Bersama-sama dengan Tuhan kita akan terbang melewati setiap masalah kita. Bersama-sama dengan Tuhan kita ada di atas kepak sayapnya, yang dia akan membawa kita terbang tinggi di atas awan, dan kita boleh melewati kemenangan lepas kemenangan di tengah-tengah badai. Amin, saudara. Kita akan naikkan pujian ini. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, Ibu, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Katakan bukan terbang, bukan terbang, tinggi di awan bersama-Mu, dalam kemuliaan seperti firman-Mu. Penuh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, janji-Mu, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Amin. Kebenaran-Mu yang menuntutku siang hari, dan ku menantikan-Mu untuk memberi kekuatan-Mu yang baru. Sama-sama katakan, bukan terbang, tinggi di awan bersama-Mu, dalam kemuliaan firman-Mu. Aku menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sempurna membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama. Siapa yang mau terbang bersama-sama Tuhan? Sama-sama katakan, bukan terbang, tinggi di awan bersama-Mu, dalam kemuliaan seperti firman-Mu.
akan terbang tinggi di awan. Bersamamu, hanya bersamamu Tuhan, kami akan menang, kami akan cakap menanggung segala perkara. Firman-Mu, firman Bapa, bukan aman dalam Tuhan. Katakan bukan aman dalam Tuhan. Kali lagi katakan bukan aman dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik, kita akan membaca apa yang dimaksudnya Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Pada petugas Ratna kami persilakan. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan Voice of Pentecost dan firman Tuhan, kita akan naikkan pujian dengan sayap. Buka hatimu, saudara, biar Tuhan boleh menjamah setiap kehidupan saudara dan saya pada pagi hari ini melalui firman-Nya. So kasih-Nya yang boleh menguatkan kita hari-hari ini. Sebab Dia adalah Allah yang setia. Dialah Immanuel, terus menemani setiap kehidupan kita. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya.
Firman-Mu berkata Kamu besertaku, maka kuat roh dan jiwaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku berjalan dengan sayap-Mu. Yes, Lord. Kami boleh terbang tinggi, kami boleh tidak menyerah, Engkau yang menyertai setiap kami, Engkau kekuatan kami. Yes, Lord. Bertolong aku, hanya pada Engkau saja ya Allah. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Naikkan pujian dengan sungguh-sungguh dari awal. Firman-Mu berkata Kau besertaku, Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Kau selalu beserta dengan kami, Kau yang memberikan kami kekuatan, dan tangan-Mu yang selalu kami nantikan Tuhan. Tangan kanan-Mu yang besar dan kuat itu Bapa memegang setiap kami, setiap langkah kami Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan, Kau penghiburan bagiku, pertolonganku di tempat tahap tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Sekali lagi katakan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan, Kau penghiburan bagiku, pertolonganku di tempat sangat tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapak jauh syukur Tuhan besar kasih-Mu ya Allah, di setiap umat-Mu ya Bapa. Kami merindukan Bapa, tangan-Mu boleh terulur ke setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Kami siap untuk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu ya Abah. Biar tanah hati kami boleh menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang gembur ya Allah. Bicara buat setiap kehidupan kami, firman-Mu boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi
Gerak buat setiap jalan-jalan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Puji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan David untuk Voice of Pentecost. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11. Dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama, telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa,
agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan pada hambanya. Shalom. Shalom. Bukan langsung saya sharing ya. Saya baru pertama kali. Iya. Bener ya? Yes. Oke. Oke. Boleh izinkan saya untuk share screen juga? Baik, Pak, sebentar. Silakan, Bapak. Oke. Bentar ya. Udah muncul belum ya? Sorry. Belum ada muncul ya? Belum ya, Dian? Tunggu sama-sama share. Oke. Bentar. Apakah sudah? Belum, Bapak. Belum ya, Belum. Pak Juni? Oke. Saya kalau dia nggak mau ya. Start now. Share. Screen. Share screen. Share screen. Oke, kayaknya harus kirim ke itu next buat share sepertinya. Nah, di sini saya udah coba. Mungkin Oke, bisa nggak apa-apa deh, ke kita lanjut aja. Pak Wimbi, Pak. Nanti di-share ke saya. Sambil Bapak ngomong, mungkin saya nanti bisa bantu. Bentar ya, saya share itunya ya, apa filenya ya. Ya, file materi. Sorry ya, saya lupa. Sorry, kayaknya kendala. Nanti saya kirimin. Ini mau dimasukin ke YouTube ya, kalau nggak salah ya? Iya, Bapak. Ya, nanti saya kirim filenya. Tapi saya mulai aja. Baik, Dian, host apa bukan ya, Dian ya?
Sudah dijadikan co-host Pak Joninya. Ya udah. Hanya saya kirim buka screen-nya kayak mungkin dari tab saya share-nya tuh bingung. Saya udah coba share screen tapi nggak muncul di PowerPoint ya. Hmm, Saya jadi pakai aplikasi WPS Office oh, untuk share screen udah. Nah, tapi di ininya nggak muncul nih. Coba oh. saya lihat ya. Mungkin ada setting apa yang harus disetting. Tunggu. Start now. Ya udah. Udah semua ini. Dian, kayaknya host disable participant screen sharing deh. Hostnya nih yang ini. Saya udah di open sama Pak Diannya udah di open. Oh, udah jadi host apa co-host ya? Udah jadi co-host, hanya ininya nggak jadi putih doang share. Jadi Oh iya. share app saya nggak ada nih. Oh iya. Nah, saya kirim filenya aja deh. Ya, saya membingungkan juga kalau sekarang kita ini. Oke, shalom semua. Oke, shalom. Thank you buat GB Mampang gitu kan. Hari Senin kemarin di kontak sama Pak Wimbi. Ya. Untuk sharing, kenalin nama saya Joni, Liu Joni. Saya sebagai koordinator pool CK4. Saya nggak kebetulan juga, sebetulnya Pak Wimbi berapa kali udah minta saya waktu kita masih onsite belum pandemi, tapi belum ada kayak kesempatan gitu. Tapi hari ini di waktu kita Zoom sama-sama, Tuhan percayain saya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Saya mengucapkan berdoa buat kepulangan Ibu Ocen. Saya kenal tante Kak Lydia itu sebagai Ibu Ocen gitu kan. Turut berduka buat kepulangan Ibu Ocen. Saya percaya ada maksud Tuhan yang Tuhan mau kerjakan buat CK2, dan tadi saya ikut doanya. Terima kasih buat segala tuntunan Tuhan. Kalau sekarang kita di bawah satu naungan di CK4, karena saya tahu almarhum Pak Fetri dan Bang Wel, saya akan panggil Bang Wel, itu tuh dua legend di pujian penyembahan yang mereka nggak bisa dipisahkan gitu kan. Jadi mengucap syukur kalian masuk di bawah naungan CK4. Saya percaya ada maksud Tuhan buat GB Mampang, buat CK2 sebelumnya, dan ada di bawah CK4. Saya percaya kita sama-sama maju menggenapi panggilan Tuhan buat setiap hidup kita. Oke, hari ini sebetulnya saya ada PowerPoint, hanya mohon maaf ya, saya ngetes dulu tadi untuk share screen segala macam. Tapi hari ini karena DNA kita adalah doa, pujian, penyembahan. Yesaya 43 kita sama-sama buka. Mungkin kalau dari itu bisa ya, Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Nah, ini dari hostnya bisa bantu. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Bisa bantu ditampilkan?
Oke. Oke. Kita baca sama-sama firman-Nya. Janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahui? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini apa yang Pak Niko sampaikan di sekarang sudah tumbuh dan belum kita ketahui. Tuhan hendak membuat jalan di padang. Kalau mungkin kalian yang pernah ke Israel, lihat padang gurun yang penuh dengan pasir yang kering, tapi Tuhan mau buat jalan. Tuhan mau buat sungai di padang belantara. Itu hal yang nggak mustahil. Tapi hari-hari ini kita lihat bagi Tuhan itu sesuatu yang mustahil. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Dan kita percaya Tuhan akan lakukan mujizat Tuhan yang luar biasa di tahun ini. Kita masukin musim yang baru, paradigma yang baru tentang doa, pujian, penyembahan. Dan gini, RTOD kan ada yang bertanya, kapan sih restorasi berakhir? Sampai setiap lutut bertelut, setiap segala lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, sampai pada Tuhan datang kedua kalinya. Itu baru selesai. Jadi hari-hari ini kita harus ingat bagaimana ini kita lagi di endingnya akhir zaman. Jadi apa yang kita harus kerjakan hari-hari ini adalah restorasi pondok Daud, mengembalikan pujian penyembahan. Saya mengucap syukur dengan ibadah yang simple tadi, Pak Dian dengan gitar, menyanyi dengan hal yang simple, tapi saya percaya hadirat Tuhan begitu kuat. Saya percaya ada hati-hati yang diubahkan lewat penyembahan yang hanya mungkin cuma gitar, cuma simple, tapi Tuhan lawat kita semua. Dan hari-hari ini kalau Pak Niko ngomong tentang jangan ingat masa lalu, saya diingatkan gini, mungkin kita ingat tentang hal yang lalu, mungkin kehebatan kita pernah lakukan sesuatu yang luar biasa. Tapi saya diingatkan gini, hal itu boleh diingat, tapi jangan terlalu sering dibicarakan dan sampai muncul ada kesombongan muncul dalam diri kita. Saya mengucap syukur, saya akan panggil Pastor Weller dengan Bang Well. Bang Well itu setiap kali kalau ketemu orang suka bilang gini, Pastor, saya diberkati banget dengan lagu ciptaan Bapak. Bapak, saya sangat diberkati dengan itu. Bang Well itu nggak berlama-lama dengan orang itu, dia bilang, ya puji Tuhan, dan dia akan cepat tinggalkan. Dia akan nggak berlama-lama dengan pujian yang orang itu berikan, karena dia tahu waktu dia terlalu di pujian itu mungkin ada kesombongan dia timbul. Dia tiap kali kalau saya dia cerita, dia bilang, saya bahkan menghindari ada pujian-pujian itu, karena dia bilang setiap hal yang dia bisa lakukan itu semua dari Tuhan, bukan karena kehebatan dia. Jadi biar waktu kita firman Tuhan, karena jangan ingat masa lalu. Bukan kita boleh tinggalkan, tapi apa yang kita lihat di masa lalu jangan jadikan kita, dulu saya sharing 10 orang bertobat loh. Dulu saya ini loh. Secara langsung ada kesombongan yang kita timbul. Tapi mulailah lihatlah ke depan. Apa yang harus kita lakukan di depan ini? Apa yang harus kita kerjakan di zaman ini? Itu. Oke. Di masa pandemi ini, COVID-19, hampir 2 tahun yang kita nggak on site ya. Tapi saya percaya beberapa gereja udah mulai on site ibadahnya. Tapi hampir 2 tahun kita mulai beribadah dengan Zoom. Saya percaya semua gereja bingung waktu kita harus stop ibadah di gedung dimanapun, kita sempat bingung. Tapi saya waktu lihat pandemi ini, saya cuma dapat kata riset. Kita tuh lagi di riset untuk satu hal yang baru. Niko bilang akan membuat satu hal yang baru.
Kita lagi di riset untuk adaptasi dengan hal yang baru. Hari-hari saya percaya gini, di tas kalian pasti udah ada masker cadangan. Mulai mempersiapkan hand sanitizer, mulai melakukan hal yang baru yang kayak kehidupan new normal ini nggak akan balik seperti waktu sebelum kita pandemi. Jadi hari ini gereja lagi di riset. Gereja lagi dikembalikan kepada artis sebuah gereja. Gereja ini seperti ini. Hal yang mana ya, kebetulan di hari ini di ibadah di Bemangpang ada anggota kul saya kan bilang, saya mau sharing ya, tolong doa. Bilang, ya udah gue ikutin. Saya bilang, kalau kalian ikut di ibadah PI, siapa nih? Saya bilang, kebetulan ibadah di Plaza Indonesia, kita juga bikin Zoom, tapi setelah Zoom kita ada breakout room, jadi dibagi per kelompok, dan kelompoknya berdasarkan pool gitu. Saya bilang, nanti di kelompok 7, gimana nih? Nah, udah nggak apa-apa, yang penting ya di sini dulu kita sama-sama. Ada Pak Riki, ada Pak Edlin, ada Pak Andika kalau nggak salah tadi saya lihat. Ya, jadi agak aneh gitu. Aduh gimana ya online? Aduh, saya kalau meeting kadep, kebetulan saya sama Pak Wimpi juga sama-sama kadep di CK Pak Wimpi CK2, saya di CK4, dan nggak kebetulan juga di tahun 2017 ya kalau nggak salah ya, 2017 atau 18 ada Rakornas di Palembang, kita berdua satu kamar. Jadi bisa share, tukar pikiran. Saya tanya, CK2 gimana? Dan saya sangat diberkati gitu kan. Dan kebetulan Pak Wimpi juga gembala dari GBI Mampang gitu. Nah kebetulan lah itulah. Oke, jadi hal yang baru kayak, aduh gimana ya kok online, nggak greget, nggak gimana enjoynya. Tapi mulai ke sini 1 tahun berlalu, masuk 1,5 tahun, ini mau hampir 2 tahun. Kita mulai adaptasi. Mulai sekarang juga ibadah udah ada hybrid kan. Jadi karena kapasitas nggak bisa full, pendaftaran mungkin 50%, selebihnya dia pakai online. Tapi itu yang terjadi. Kita mulai adaptasi, mulai mencoba hal yang baru. Segala macam kita pikirkan, multimedia, kamera semua dipersiapkan untuk ready secara online. Jadi pandemi ini buat gereja, bukan hanya gereja, tapi dunia, di riset, perekonomian. Kebetulan saya berdagang, background dagang saya juga bukan yang online, tapi harus saya memikirkan bagaimana berdagang secara online. Hanya apa yang saya foto harus orang bisa melihat detail gambar. Saya jualan baju, jadi detail baju yang saya foto itu harus bisa seperti waktu mereka datang ke toko. Jadi dipikirkan segitunya, semuanya mulai berpikir untuk satu hari kehidupan yang new normal. Pak Niko ingatkan kita mulai paradigma yang baru. Nah, Efesus 4 ayat 14 sampai 15. Efesus 4 ayat 14 sampai 15. Efesus 4 ayat 14 sampai 15. Firman Tuhan berkata, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal karena Dia Kristus yang adalah kepala. Firman Tuhan. Hari-hari ini juga Aniko selalu ingatkan baca firman. Pengajaran firman Tuhan yang hari-hari ini agak gimana ya? Sesuatu firman Tuhan yang udah pasti, banyak pengajaran bikin abu-abu. Hari-hari ini banyak perkuat kita baca firman.
baca firman. Karena gini, banyak firman Tuhan berkata, bermunculan nabi-nabi palsu, pengajaran-pengajaran yang buat kita bingung. Saya nggak lama, Jumat lalu saya ada satu anggota kul saya bilang, saya lihat hamba Tuhan ini bicara, kok saya jadi bimbang ya? Kok jadi ragu ya? Kenapa? Karena firman Tuhan saat ini banyak yang memakai yang sebetulnya kita tahu itu salah, tapi seakan-akan abu-abu nih. Boleh deh asal begini, boleh deh asal begini. Jadi hari-hari ini waktu kita di riset, waktu kita ada di satu komunitas, satu ibadah, satu perkumpulan, mulai perkuat diri kita dengan firman Tuhan. Mulai banyak baca firman Tuhan, renungkan siang dan malam. Baca. Karena lewat itu kita bisa tahu, oh firman Tuhan ini loh. Oh firman Tuhan ini loh. Dan puji Tuhan kan sekarang online, semua fasilitas akan Tuhan udah siapkan. Banyak YouTube tentang pembicaraan tentang apa, firman Tuhan apa, dikupas di YouTube. Banyak sekali. Perkuat hidup kita dengan firman Tuhan yang kuat, biar kita tidak tergoyahkan. Hari ini saya mau bahas tentang, tadi kan ngomong tentang RTOD, pemulihan Korintus Daud, doa, pujian, penyembahan. Saya hari ini mau bahas tentang doa. Doa. Kita mungkin doa itu bukan hanya tentang meminta, bukan ngomong mendengar, tapi duduk diam, tidak bicara apa, tapi menikmati hadirat Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan, enjoy the presence of God. Hal ini kita sering lupa. Oh gini, waktu kita doa kita sering lupa begitu pas sedang kita berdoa ya. List doa itu udah banyak sekali. Udah doa ini, doa ini, boleh, nggak salah, nggak apa-apa. Tapi ingat, doa itu bukan hanya dengan kita doa dengan permintaan apa yang kita mau. Boleh, tapi nggak hanya datang kita minta. Hanya itu. Ada 3 hal dalam kehidupan doa. Aduh, ada PowerPoint lebih seru, ya nggak apa-apa. Yang pertama, meminta. Matius 7, tolong dibantu, Matius 7 ayat 7 sampai 11. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Saya sambil bacakan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapatkan. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Firman Tuhan ini bicara tentang karena setiap orang, jadi mau bertobatnya baru hari ini, mau bertobatnya udah 10 tahun, firman Tuhan setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang mendapat. Mengetuk pintu dibukakan. Jadi nggak hanya bilang, aduh saya baru bertobat sehari nih, belum mengaku Yesus sebagai juru selamat baru hari ini. Ini buat semua orang. Dan di firman ini ngomong tentang hubungan ayah dan anak. Jadi kita harus, waktu kita doa, kita harus ingat sekali, kita hubungan ayah dan anak. Kita bisa minta sama Bapak. Saya percaya di sini yang udah punya anak, tahulah. Waktu anaknya minta makanan, nggak mungkin kita, kamu lapar ya? Udah, turun ke tetangga aja minta. Nggak mungkin. Pasti kita akan pikirkan bagaimana anak kita bisa makan. Anak kita mau mau main. Pasti kita pikir, oh dia udah lama nggak beli mainan baru. Ini kita pikirkan bagaimana berikan mainan baru.
Ada hubungan ayah dan anak. Terkadang itu yang iblis mau rusak. Waktu kita doa, kita tuh kayak, saya kan berbuat dosa ya. Aduh, saya nggak layak nih. Aduh, saya nggak bisa nih. Aduh, nggak minder nih masuk kerja Tuhan. No, no, no. Waktu kita berdoa, kita datang kepada Bapa kita. Kita minta. Kita minta ampun Tuhan, ampuni aku. Dan kita bisa minta. Ada hubungan ayah dan anak. Bapa di surga nggak akan ninggalin kita sendiri. Bapa di surga nggak akan bikin kita, aduh jauh nih datang ya. Wah, kamu berbuat dosa. Kamu nggak layak kamu. Nggak pernah Tuhan begitu. Karena kita punya hubungan ayah dan anak. Firman Tuhan bilang, bagi orang jahat aja tahu memberi yang terbaik. Apalagi Bapa di surga. Jadi ingat selalu, di doa itu kita boleh minta. Karena kita hubungan kita ayah dan anak. Yang kedua, Habakuk 2 ayat 1. Yang kedua, Habakuk 2 ayat 1. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankan kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Yang kedua, mendengarkan. Doa itu bukan hanya minta, tapi juga mendengarkan Tuhan bicara. Kita perlu mendengar respon Tuhan. Jangan dengan kita udah kasih list, tapi begitu selesai, wah, gue udah harus jalan nih. Tuhan, terima kasih ya buat hari ini ya. Tapi kita nggak dengar apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau kerjakan. Waktu kita menyediakan waktu mendengar Tuhan bicara, kita akan tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita bisa tahu apa yang Tuhan mau rencanakan dalam hidup kita. Kita bisa tahu apa yang kita doakan selanjutnya. Kita bisa tahu apa yang kita lakukan. Jadi waktu kita doa, sediakan waktu mendengarkan Tuhan berbicara. Mungkin bilang, aduh, Tuhan ngomong gimana ya? Tuhan ngomong gimana? Ini pertanyaan yang sering diajukan waktu kalau mungkin yang kom 100. Tuhan ngomong gimana sih? Gitu. Banyak hal. Salah satu ya lewat firman Tuhan. Lewat situasi. Lewat apapun banyak Tuhan bisa bicara. Tadi bahas tentang firman, perkuat kita baca firman. Karena mayoritas lebih banyak Tuhan bicara, ya entah itu lewat mimpi, lewat waktu kita doa, tiba-tiba kayak ada sesuatu yang kuat di dalam pikiran kita, kamu harus begini, kamu harus begini. Dan yang lebih simpel kan firman Tuhan. Makanya perkuat kita baca firman. Nah, terkadang kan bilang, aduh Tuhan, kok doa aku nggak dijawab ya. Jawaban Tuhan juga yang kedua, kita belum siap. Tuhan kerjakan sesuatu dalam hidup kita untuk menyiapkan karakter kita gini. Yang belum siap, saya dalam pelayanan saya sering dengar waktu Tuhan jawab doa, waktu dia. Jadi kan banyak orang berdoa, Tuhan berkati aku dong. Tuhan, aku mau hidup berkecukupan, diberkati. Waktu diberkati, dia lupa dengan berkat yang sudah berlimpah, jasmani, rohani yang berlimpah, dia lupa siapa yang menyediakan berkat itu. Jadi Tuhan lihat kita siap atau enggak. Kita doa siap belum udah menerima hal ini. Jadi kalau hari-hari waktu kita doa kita nggak jawab, ingat, coba balikin ke diri kita, apakah kita udah siap. Seperti kita doa buat jiwa-jiwa. Tuhan, Cool Gading, saya pegang Cool Gading. Tuhan, aku berdoa buat Cool Gading. 20 jiwa-jiwa. Saya pertanyaan balik buat saya. Apakah saya siap mengembangkan 20 jiwa-jiwa ke Cool Gading? Itu balik ke saya, apakah siap? Kalau belum siap, Tuhan sediakan yang sekarang ada. Sekarang saya belasan. Jadi Tuhan siapkan sesuai kemampuan kita. Yang ketiga, Tuhan punya yang lebih baik. Jadi apa yang kita doakan belum tentu sesuai dengan apa yang Tuhan mau.
Mungkin yang A ini pilihan yang baik buat kita, tapi Tuhan punya B yang terbaik buat hidup kita. Jadi Tuhan itu tidak menjawab doa kita. Tapi Tuhan ada waktunya untuk menjawab doa kita. Jadi poin kedua ini, mendengarkan ini perlu dilatih. Gimana latihnya? Ya sering berdoa, sering masuk dalam hadirat Tuhan, sering dengar, sering berdiam diri. Tanya Tuhan, Tuhan, apa yang aku lakukan? Mulai diam, mulai tenang. Karena waktu kita tenang, kita bisa berdoa, bisa dengar suara Tuhan. Yang ketiga, Mazmur 63 ayat 1 sampai 2. Mazmur 63 ayat 1 sampai 2. Mazmur Daud, ketika ia ada di padang gurun Yehuda, ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering, tandus, tiada berair. Di ayat ini dituliskan 3 bagian dari manusia, tubuh, jiwa, dan roh. Roh, tubuh, jiwa, dan roh ini harus sepakat. Seringkali gitu. Karena firman Tuhan berkata, roh itu penurut, tapi daging itu lemah. Waktu kita mau berdoa, harus ada kesepakatan. Tubuh, jiwa, dan roh. Mungkin roh kita pengen doa, tapi tubuh udah ngantuk. Jiwa mikirnya, aduh, tadi sibuk banget ya, tadi begini. Mulailah punya tubuh, jiwa, roh yang sepakat. Yang fokus kita mau berdoa. Karena waktu kita fokus, waktu kita nyampe, saya percaya di sini orang-orang yang pujian penyembahan bisa berjam-jam. Karena gini, waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan dan sampai ke satu titik yang kayak orang bilang, wah enak banget ya hadirat Tuhan, enjoy banget. Waktu kita udah lewat situ, itu artinya kita, tubuh jiwa roh kita udah sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, mau berdoa sungguh-sungguh. Jadi ada kesepakatan, fokus dalam berdoa, menikmati, enjoy. Kita harus itu jangan, kan mungkin, aduh, saya biasa doa 10 menit udah habis nih, udah nggak tahu mau doain apa. Aduh, saya biasa kalau nyanyi lagu, ya puji Tuhan saya bisa main gitar kayak Pak Dian. Kalau nggak bisa saya nyanyi, ya selesai satu lagu kedua bingung, lagu apa lagi ya? Tapi waktu kita enjoy, saya percaya gini, kita akan kayak ada hal-hal yang baru yang lo doain ini, berbahasa roh, harus doain ini. Kita akan mulai enjoy, nikmati hadirat Tuhan. Jadi ada 3 hal. Karena reaktif, karena ada masalah. Itu umum lah. Begitu divonis penyakit ganas, wah itu saya percaya itu otomatis, nggak usah disuruh, nggak usah apa-apa, akan belas ke semua komunitas Kristen yang dia ada. Guys, dukung doanya. Gue hari gini, dan dia sendiri pun akan doa, dan kayak yang nggak biasa puasa, dia akan berusaha untuk puasa untuk masalah yang ada. Yang kedua, berdoa karena ada rasa dorongan. Mungkin ya itu, teman yang dengar, wah ini harus ini, kita doa nih. Ada dorongan yang Tuhan berikan. Yang ketiga otomatis. Nah di titik ini tuh bukan karena ada masalah, bukan karena dorongan, tapi dia memutuskan dirinya untuk disiplin. Saya percaya waktu kita pertama kali kita lahir baru, ada kasih mula-mula dalam hidup kita. Itu nggak usah disuruh apa-apa, kita tuh kayak pagi-pagi gue mau bangun nih, gue mau nyembah Tuhan dulu, mau berdoa. Karena kita tuh kayak mau mendisiplin diri. Nah, bagaimana hari-hari ini? Kita udah mungkin ada pertobatan sini ada 5 tahun, ada 10 tahun, ada 12 tahun, 20 tahun.
Bagaimana kehidupan kita doa di hari-hari ini? Apakah kita waktu pagi bangun, gue mau disiplin diri gue, saya berdoa. Karena waktu pagi Tuhan sampaikan banyak hal yang baru. Bagaimana kita mau disiplinkan diri untuk kita berdoa, untuk masuk enjoy di hadirat Tuhan. Saya percaya pagi hari emang gak mudah, tapi kalau kita mau mendisiplinkan diri, mau mencoba, mau latih diri kita, kita bisa. Tahun 2013 itu tahun istimewa yang ingat sejarah Pak Niko dan Pastor Niko dan Pastor Yonggi itu yang tindakan profetik penyatuan half and bowl tahun gereja kita dan gereja Yoido yang di Korea Selatan. Jadi setelah tahun 2013 itu jadi muncul tuh namanya Departemen Profetik, di mana doa, pujian, penyembahan itu bersatu. Demikian juga kita. Biar hari-hari ini kehidupan doa kita, kehidupan pujian, penyembahan kita mau seperti apa. Disiplinkan diri kita. Saya setiap kali full, saya selalu ingatkan teman-teman saya, semua pertandingan tidak lihat di awal. Pertengahan juga orang lain nggak lihat. Tapi waktu mau di garis finish, siapa yang mungkin yang dilari mau lewati garis finish dengan lewatin, atau sampai di pertengahan jalan, saya sebelumnya saya suka lari, dan di sini juga ada teman saya, pun saya Ricky yang suka lari. Di tengah jalan, kaki kram atau apa, ada garis finish tinggal berapa kilo lagi. Bagaimana kita maintain hari-hari ini kehidupan doa kita untuk waktu Tuhan jemput kita ke alam permai, waktu Tuhan datang sebagai mempelai pria, menjemput kita mempelai siap tanpa bercacat. Jangan lihat hari-hari ini bagaimana kita mulai kekristenan kita, tapi mulailah disiplinkan diri kita, latihlah diri kita untuk sampai pada garis akhir. Karena kalau kita lihat kondisi sekarang ya, mungkin banyak yang dapat blast tentang chip 666. Udah ada yang tempel di tangan, di luar negeri udah ada sebagai media pembayaran atau apapun. Banyak hal. Dan kita lihat pandemi ini salah satu tanda akhir zaman yang kayak mewabah ke dunia. Dan saya mau bilang, Pak Niko dan saya juga dengan Pak Niko selalu ingatkan kita, ini zaman-zaman akhir. Ini the last. Bersungguh-sungguhlah kalian hidup. Benar-benar kalian hidup. Mungkin tahun berapa ya dulu sering banget seminar akhir zaman. 99 2000 deh, itu sering banget seminar akhir zaman. Tapi kan kita waktu seminar itu terjadi, kita lihat, masih mungkin beberapa puluh tahun lagi. Tapi kalau hari-hari ini, kita diingatkan, ini zaman akhir. Ini udah dekat. Udah sangat dekat. Dengan kita ada di GBI Mampang sebagai jemaat, marilah kita sungguh-sungguh. Marilah kita latih diri kita untuk masuk dalam dimensi doa yang nggak usah ada dorongan lagi, nggak usah karena ada masalah, tapi otomatis kita bangun pagi, ingatkan diri kita berdoa. Waktu kita mau ke apapun, berdoa. Jadikan kehidupan doa itu tuh kayak gaya hidup kita. Ya kan, Pak Dika selalu bilang, biarlah doa, pujian, penyembahan itu gaya hidup kita. Gaya hidup kita. Apapun yang terjadi, di waktu senang, di waktu ada masalah, di waktu apapun, doa, pujian, penyembahan ada dalam hidup kita. Saya berdoa, biar kita di sini yang sudah memulai dengan baik, mari kita pelihara iman, selesaikan pertandingan sampai Tuhan menjemput kita kawan permai, sampai Tuhan menjemput kita sebagai mempelai yang tidak bercacat celah. Itu aja. Tuhan Yesus berkati. Izinkan saya berdoa. Haleluya. Rabaya shikarala balaba. Rabaya shikarala balaba shikarala balaba. Tuhan, hamba selesai berbicara untuk GBI Mampang. Apa yang hamba sampaikan itu pedang firman Tuhan, itu pedang bermata dua. Itu pun begitu buat hamba. Pagi ini Tuhan hamba berdoa,
buat GB Mampang, Tuhan. Kau tahu setiap kerinduan mereka. Kau tahu setiap permasalahan mereka. Kau Tuhan yang menjawab setiap doa mereka. Kau Tuhan yang ada selalu di sisi mereka. Apapun permasalahan mereka, besar kecil. Ingatkan kami selalu, kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang punya kuasa dulu, sekarang sampai selamanya tetap sama Tuhan. Hamba berdoa Tuhan. Jemaat di GB Mampang Tuhan. Kuasa Tuhan mengalir. Kuasa Tuhan mengalir. Roh Kudus dan hidup mereka boleh semakin berapi-api dalam melayani Engkau dimanapun mereka berada Tuhan. Pakai hidup mereka Tuhan. Pakai hidup mereka. Jadi berkat Tuhan. Jadi orang yang menyampaikan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Terima kasih berdoa buat Pak Wimbi dan istri dan keluarga sebagai gembala KGB Mampang Tuhan. Hamba tahu jadi gembala itu buat pekerjaan yang gampang. Tapi kau berikan hati yang besar buat hamba ini. Berikan pengurapan Tuhan. Anggur yang baru, minyak yang baru. Berikan buat Pak Wimbi Tuhan. Kami percaya, kami dukung gembala kami di GB Mampang. Jadi berkat, ya teladan. Jaga hambamu, penyertaan Tuhan sempurna. Tutup bungkus dengan kuasa Dia sempurna. Terima kasih. Sampai selesai. Biar Roh Kudus yang terus beracara dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, Dia segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. 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 Puji Tuhan, terima kasih Pak Joni untuk share firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Baik, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas yang telah melayani pada hari ini. Membantu menyampaikan firman Tuhan, Bapak Joni, untuk worship leader singgiran pemusik, pendoa syafaat, Ibu Nawang, lalu moderator dan host David. Terima kasih. Lalu guru sekolah minggu dan guru junior church, terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan, hari ini kita merayakan ulang tahun pernikahan Bro Setwin dan Sis Dewi yang pertama. Selamat ulang tahun pernikahan pada hari ini. Bagi yang namanya belum tercantum, maka dapat menghubungi Bu Gemrina. Silakan selanjutnya. Baik, sesuai dengan arahan dari Gembala Sidang GBK Subroto, Bapak Pendeta Dr. Niko Notora Harjo, pada tanggal 14 Oktober 2021 pada pukul 10.48 waktu Indonesia Barat, seluruh cabang CK2 Voice of Transformation digabungkan ke CK4 Outbox Ministry dengan Gembala Bapak Pendeta Weliar Kauntu. Baik, selanjutnya. Mari kita ambil bagian dalam doa bersama dengan pemimpin gereja di Amerika Serikat, Kanada, bangsa-bangsa di Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower setiap hari Sabtu pukul 14 sampai dengan pukul 15. Firman Tuhan dari Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Firman Tuhan dari Malaki 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening yang tertera di layar, bukti transfer dapat dikirimkan melalui WA kepada Ibu Gemrina. Ya. Pesan Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Insinyur Notora Harjo, kita tetap terus lakukan 6M, membatasi mobilitas, menjauhi kerumunan, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak. Bagi rekan-rekan yang belum divaksinasi, itu dapat mempersiapkan diri untuk divaksinasi. Ya, kami ingatkan kepada Bapak Ibu yang memiliki anak yang berusia sekolah minggu maupun junior church, setiap hari Minggu jam 8 sampai dengan 9 ada sekolah minggu online, jam 9 sampai dengan jam 10 ada junior church online, ID meeting dan password akan di-share di WA group. Lalu ibadah umum online, ingatkan kepada rekan-rekan kita yang mungkin
hari ini belum bergabung, untuk setiap hari Minggu jam 10 sampai dengan selesai ada Zoom online. Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Sebelumnya kita akan naikkan pujian segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Sebab kami mau bersorak bagi-Mu ya, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Katakan kami mau bersorak. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya. Sama-sama katakan sorak haleluya. Soraklah haleluya. Hey hey, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Hey hey, soraklah haleluya. Senmesu haleluya. Senmesu haleluya. Senmesu haleluya. Haleluya. Senmesu haleluya. Senmesu haleluya. Sekali lagi. Sound for joy. Sound for joy. Haleluya. Sound for joy. Haleluya. Haleluya. Sound for joy. Haleluya. Sound for joy. Haleluya. Sekali lagi sorak haleluya dengan bertepuk tangan saudara. Dengan sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Oh. Haleluya. Haleluya. Bapak syukur besar kasih-Mu ya Allah, kalau pada pagi siang hari ini kami boleh bersama-sama berdoa, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Sama-sama Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Allah, mengingatkan kami untuk kami terus berdoa Tuhan, dengan tidak jemu-jemu Tuhan. Doa, memuji, menyembah Tuhan hari-hari ini, mempersiapkan diri kami Tuhan menjelang datang-Mu kali yang kedua. Biar doa, pujian, penyembahan itu boleh Bapak kami lakukan dengan disiplin. Biar doa, pujian, penyembahan itu boleh kami lakukan dengan sebagai gaya hidup kami Tuhan. Di mana kami terus Bapak merindukan Engkau, menanti-nantikan Engkau, dan memerlukan Engkau hari-hari ini ya. Berterima kasih Bapak, berkati hamba-Mu Bapak Joni Tuhan Yesus, berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya Tuhan Yesus, usahanya Tuhan Kau buat berhasil ya Allah, keluarganya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang mengucap syukur buat siap anak-anak-Mu Tuhan yang lain Tuhan, keluarga GB Imam Pamperapatan Tuhan, dia terus menyertai Bapak dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan sepanjang minggu ke depan ya Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami akan kembali beraktivitas, kembali melakukan aktivitas kami masing-masing Tuhan. Kami siap berkat kepada Engkau melalui hamba-Mu. Silakan Pak Joni.
Mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis oleh Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai Tuhan menjemput kita kawan bernai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang menerima berkatnya sama-sama katakan, amin. Happy Sunday. Happy Sunday. Terima kasih Pak Joni.